Dalam setiap hela nafas kehidupan kami, nama itu tetap abadi, Titiek Puspa. Bukan sekadar seorang seniman agung Indonesia, tetapi ibu, sahabat, guru, dan pelindung dalam setiap detik perjalanan kami sebagai anak-anaknya. Banyak yang mengenalnya sebagai ikon seni, suara emas yang telah menyeberangi zaman, pencipta lagu yang menyentuh kalbu, tetapi bagi kami, dia adalah pelita yang tak pernah padam, walau badai menggoncang langit rumah tangga, walau usia terus mencuri tenaganya. Ibu bukan hanya mengajarkan kami tentang kehidupan, ujar anak sulungnya, dengan mata yang bersinar penuh bangga. Dia menunjukkan bagaimana untuk menjalani kehidupan itu sendiri, dengan cinta, ketabahan, dan semangat yang tak kunjung padam. Sejak kecil, mereka tumbuh dalam rumah yang tidak pernah sunyi daripada irama dan kata-kata bijak. Di balik riuh rendah populariti, di balik sorotan pentas yang gemerlapan, anak-anak Titiek Puspa mengenal seorang ibu yang begitu sederhana, yang bangun paling awal dan tidur paling akhir, yang menjahit sendiri pakaian anaknya ketika keuangan belum stabil, dan yang tak pernah alpa mendoakan mereka dalam segenap sujud malamnya. Saya masih ingat waktu saya jatuh sakit waktu kecil, cerita anak bongsunya. Ibu menghentikan semua jadwal konser, membatalkan pertunjukan demi menemani saya di hospital. Dia tak peduli jika dunia mahu berkata dia profesional atau tidak, baginya kami adalah dunia itu. Keibuan Titiek tidak dibentuk oleh nasihat atau teori semata, tetapi oleh teladan. Bila anak-anaknya merasa gagal, dialah yang pertama memeluk mereka. Bukan dengan syarahan, tetapi dengan keheningan yang menguatkan. Bila mereka berjaya, dialah yang menepuk bahu sambil berkata, "Ingat, kejayaan itu hanya indah jika engkau gunakan untuk mengangkat orang lain." Ada saat-saat ketika mereka merasa tersesat dalam kehidupan dewasa, patah hati, kehilangan arah, kebimbangan tentang masa depan. Tapi suara ibu mereka, walau hanya di telepon, cukup untuk menenangkan badai. Ibu selalu ada, kata anak keduanya, walaupun kadang-kadang tanpa kata. Hanya dengan keberadaannya sahaja, kami tahu semuanya akan baik-baik saja. Lebih mengharukan adalah bagaimana mereka menyaksikan transformasi ibu mereka dari seorang seniman kepada seorang wanita tangguh yang tak gentar menentang penyakit. Ibu pernah bertarung dengan kanser dan menang, ujar mereka dengan mata berkaca. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta dikasihani. Malah dia tersenyum, mencipta lagu di tengah rawatan, memberi inspirasi kepada pesakit lain. Kami belajar dari situ bahwa kekuatan sejati bukan tentang tubuh yang gagah, tetapi jiwa yang tak mahu menyerah. Dan walaupun dunia terus berubah dan zaman terus melaju, anak-anak Titiek Puspa tetap menjadikan ibunya sebagai kompas kehidupan mereka. Ibu selalu ajar kami untuk rendah hati, walau dunia memuji, untuk tetap memberi, walau kita sendiri sedang kekurangan, dan untuk tak berhenti mencintai, walau cinta itu tak selalu dibalas. Bagi mereka, keberadaan Titiek Puspa bukan sekadar satu anugerah. Ia adalah amanah yang mereka bawa dalam setiap langkah. Mereka tidak hanya menyebut namanya dalam doa, tetapi menyematkan ajarannya dalam darah dan daging, agar kelak mereka pun mampu menjadi ibu bapa sehebat dia. Sosok wanita yang tidak pernah mendidik dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang penuh kasih. Dia tidak muncul seperti kilat yang menyambar, tidak juga seperti badai yang mengamuk. Sebaliknya, dia menyelinap masuk ke dalam dunia seni suara seperti bayu yang menggugah. Perlahan-lahan membelai perasaan pendengar dengan kelembutan suara yang tidak mudah dilupakan. Nama itu, Chrisye, menjadi legenda bukan hanya kerana nada yang merdu, tetapi kerana aura misteri, perjuangan diam-diam, dan keyakinan tak tergoyahkan terhadap musik sebagai bahasa jiwa.
Dilahirkan sebagai Krismansyah Rahadi di Jakarta pada tahun 1949, Chrisye bukanlah anak muda yang secara terang-terangan bercita-cita menjadi bintang pentas. Dia lebih senang menyendiri, menghabiskan waktu dengan buku-buku dan musik klasik. Namun, seperti takdir yang berbisik lembut di telinga, langkahnya mula menyimpang dari laluan biasa. Ketika dia mula memetik bass dalam band Sabda Nada yang kemudian menjadi Gypsy, tidak ada yang menjangkakan bahwa dialah yang akan mencipta revolusi dalam sejarah pop Indonesia. Suara Chrisye, lirih, jernih, seakan berasal dari dunia lain, menjadi jenama yang menggetarkan industri musik tanah air. Namun, yang lebih menakjubkan ialah bagaimana dia mengendalikannya. Tanpa riuh, tanpa kontroversi murahan, dan tanpa perlu tampil berlebihan. Dalam dunia hiburan yang sering menuntut sensasi, Chrisye tetap teguh dengan satu prinsip, biar lagu yang berbicara. Dan berbicaralah lagu-lagunya, tentang cinta, kehilangan, harapan, dan pencarian jati diri. Setiap bait lirik seperti puisi yang dinyanyikan dari kedalaman hati, seperti lilin-lilin kecil yang kini abadi dalam nostalgia berjuta jiwa. Namun, perjalanan Chrisye bukan semata-mata dihiasi sorakan peminat. Di balik tirai megah pentas dan album platinum, tersimpan kisah perjuangan yang nyaris tak terdengar. Chrisye adalah seorang perfeksionis yang tenang. Dia sanggup mengulang rakaman berpuluh-puluh kali, hanya untuk mendapatkan nada yang paling tepat, sentuhan yang paling tulus. Ketekunan itu kadang-kadang membuatnya bertembung dengan penerbit dan pengarah musik. Tetapi bagi Chrisye, kesempurnaan bukan pilihan, ia kewajiban. Momen paling mengejutkan dalam karirnya mungkin ketika dia memutuskan untuk keluar dari zon selesa dan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa dalam proyek orkestra yang menggabungkan klasik dengan pop. Ramai yang ragu, ada yang mencemuh. Tapi Chrisye, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, membuktikan bahwa musik adalah bahasa universal. Tak perlu batas genre. Proyek itu bukan sahaja memperbaharui citra dirinya, malah membuka lembaran baru dalam persepsi masyarakat tentang seni musik tanah air. Satu aspek yang selalu menarik tentang Chrisye adalah caranya mengendalikan image. Dia tidak pernah gemar tampil berlebihan di media, tidak suka kontroversi, bahkan dalam era ketika publicity adalah kunci kejayaan. Namun, justru itulah yang menjadikan dia semakin dicari, semakin dirindui. Dia adalah teka-teki yang tidak mudah dipecahkan. Semakin sedikit dia berkata-kata, semakin besar keinginan orang untuk memahami siapa dia sebenarnya. Ketika penyakit mula menggerogoti tubuhnya, Chrisye tidak menjadikan penderitaan itu sebagai alasan untuk mengundurkan diri dari dunia seni. Malah, di tengah kemoterapi dan kelelahan yang memuncak, dia masih menyanyi dengan suara yang kini bukan sekadar nada, tapi doa. Penonton yang menyaksikan persembahan terakhirnya masih mengingati betapa mata mereka basah. Bukan hanya kerana simpati, tetapi kerana mereka tahu mereka sedang menyaksikan seorang seniman yang mempersembahkan segalanya hingga nafas terakhir. Chrisye bukan sekadar penyanyi. Dia adalah simbol tentang bagaimana keheningan pun mampu berbicara nyaring, tentang bagaimana suara lembut mampu menembus ribuan hati, tentang bagaimana integriti dan ketulusan masih boleh menang dalam dunia yang penuh kegilaan glamour. Dia adalah saksi bisu bahwa kesenian sejati bukan tentang berapa tinggi nada yang boleh dicapai, tetapi tentang sejauh mana lagu itu bisa menyentuh. Dan hingga kini, lagu-lagunya masih hidup di radio, di hati peminat, di langit-langit kafe, di lorong-lorong rindu. Nama Chrisye tidak pudar, tidak akan lenyap. Ia seperti gema yang memantul di dinding waktu, terus berdengung, terus menghidupkan rasa. Suatu peninggalan yang tak ternilai,
dari seorang lelaki yang tak pernah mengaku dirinya legenda, tetapi dalam diam telah mencipta legenda itu sendiri. Marilah kita semua mengambil sedikit waktu untuk benar-benar menghargai sosok luar biasa ini, Chrisye. Bukan sekadar penyanyi, tetapi jiwa yang telah menyentuh hati kita semua dengan ketulusan dan keindahan. Dalam setiap bait lagunya, tersembunyi luka dan harapan. Dalam setiap senyum tenangnya, tersimpan perjuangan yang luar biasa. Mari kita terus menyayangi, menyanjung, dan memahami warisan yang ditinggalkannya, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai cerminan nilai hidup yang mendalam. Terima kasih kerana telah bersama kami dalam perjalanan penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe saluran ini, agar Anda tidak terlepas kisah-kisah hebat lain yang menyentuh jiwa. Sokongan Anda amat bermakna, dan bersama-sama kita akan terus menghidupkan semangat tokoh-tokoh yang telah banyak memberi cahaya kepada dunia.